Hello Technolovers, persiapan Mandalika Grand Prix Association sebagai penyelenggara MotoGP Indonesia terus dipantau. Sirkuit Mandalika masuk daftar balapan cadangan untuk MotoGP 2021 bahkan punyakan naik status menjadi balapan utama yang disebut pihak Dorna. Namun sayangnya karena pandemi kemungkinan besar akan menghambat MotoGP Indonesia digelar. Apalagi sirkuit Portimao Portugal dan sirkuit Igora Drive Rusia juga masuk daftar balapan cadangan dan dalam kondisi lebih siap. Lantas, bagaimana nasib sirkuit Mandalika jika MotoGP tidak jadi digelar tahun ini di sana? Situs bola.com telah mengungkap skenario yang mungkin terjadi jika Indonesia gagal gelar MotoGP di sirkuit Mandalika 2021. Inilah penjelasan selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, pastikan dulu nih kamu telah subscribe channel ini dan nyalakan bel notifikasinya untuk terus update info menarik dari teknologi populer. Kontrak panjang hingga 2023. Penggemar MotoGP di tanah air tentu dilanda kekhawatiran soal jadi tidaknya ajang balap terbesar itu digelar di sirkuit Mandalika. Semua ini karena pandemi yang belum juga menemukan titik terang hingga kini. Namun hal tersebut tak perlu dirisaukan. Andai kata ajang balap motor terbesar ini gagal terlaksana tahun 2021 di Indonesia, sirkuit Mandalika masih mendapat jaminan kontrak dari Dorna berdurasi 3 musim yang dimulai 2021 hingga 2023. Tak hanya itu, salah satu hal yang perlu diingat adalah pihak Dorna sudah menganggap Indonesia sebagai pasar potensial untuk pergelaran MotoGP. Jika sirkuit Mandalika pun telah rampung, maka MotoGP Indonesia akan diprioritaskan untuk MotoGP tahun 2022 mendatang. Harapan besar pastinya agar keadaan membaik di tahun depan sehingga MotoGP Indonesia bisa digelar dengan penonton. Berdoa ya Technolovers, semoga aja harapan ini bisa terwujud. Amin. Menghibur dengan ajang Superbike. Sirkuit Mandalika bukan hanya diperuntukkan sebagai sirkuit MotoGP saja, melainkan sudah masuk kalender sementara balapan untuk World Superbike Championship atau World SBK musim 2021. Tercatat sirkuit Mandalika berstatus seri ke-11 Superbike 2021 yang berlangsung pada 12 hingga 14 November. Berkaca pada sirkuit Buriram, Thailand, di sana juga awalnya menggelar balapan Superbike sebelum akhirnya dipercaya gelar MotoGP. Itu artinya, masyarakat Indonesia setidaknya bisa dihibur dengan terlaksananya ajang Superbike, ya walaupun popularitasnya kalah dari MotoGP. Tapi ajang ini diikuti banyak pembalap top dunia, misalnya ada Jonathan Rea, Scott Redding, serta Alvaro Bautista. Mempermantap persiapan. MotoGP ini benar-benar sangat dinanti ya pergelarannya di Indonesia. Animo masyarakat sudah begitu besar terhadap pelaksanaannya di sirkuit Mandalika. Tapi yang namanya hambatan itu pasti ada saja. Siapa yang mengira kalau virus corona menjadi hambatan terbesar berlaku untuk semua kompetisi olahraga di seluruh dunia. Kalaupun memang gagal menggelar MotoGP tahun 2021, sirkuit Mandalika tidak nganggur dong, justru bisa mematangkan persiapan untuk kesempatan mendatangkan pebalap-pebalap handal pada musim 2022. Nah, salah satunya adalah mengurus proses homologasi. Bukan tidak mungkin nih ya, sirkuit Mandalika mendapat homologasi tak hanya dari Federasi Sepeda Motor Internasional atau FIM, tapi ada juga Federasi Otomotif Internasional atau FIA. Homologasi adalah pemberian persetujuan atau konfirmasi dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan atau departemen pemerintah atas suatu tindakan, misalnya mengakhiri kepailitan. Jadi jika sirkuit Mandalika mendapat homologasi, maka kedepannya sirkuit ini bukan hanya bisa menggelar MotoGP saja, tapi juga mengadakan Formula One sampai Formula E. Wah, lumayan nih kalau bisa terrealisasikan, melihat Formula One juga sudah sangat dinanti oleh pecinta balap mobil di Indonesia. Digunakan Kejurnas.
Target rampung pembangunan sirkuit Mandalika yaitu Juni 2021. Jika target ini terlaksana dengan baik, maka trek tersebut sudah bisa menjalani uji coba dengan menggelar event balap kejurnas di akhir tahun. Indonesia punya banyak event kejurnas baik balap motor maupun mobil. Nah, kehadiran sirkuit Mandalika menjadi kabar baik untuk industri motorsport nasional tentunya. Karena memang saat ini, event-event balap hanya memiliki satu sirkuit bertaraf internasional, yaitu sirkuit Sentul Bogor. Oke deh Teknolovers, setelah mengetahui ulasan tadi, gak ada lagi dong yang merisaukan jika MotoGP gagal digelar tahun ini di Indonesia. Tapi kita doakan yuk, semoga jadi ya, dan pandemi ini bisa ditangani dengan segera. Mana nih yang excited banget menonton ajang balap MotoGP? Ramaikan kolom komentar dengan opinimu soal pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like dan bagikan video ini. Sampai jumpa!